Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita akan memasuki kelas materi yang baru, yaitu pada kelas pemrograman dasar terkait implementasi bahasa pemrograman Python. Nah, pada kelas sebelumnya kita telah mempelajari terkait bahasa pemrograman yang lain, yaitu C++. Nah, pada paruh kedua berikutnya akan kami berikan materi terkait pengembangan aplikasi Python. Pada dasarnya, kedua bahasa pemrograman ini sama-sama populer, sama-sama merupakan bahasa basic yang digunakan di dunia industri. Akan tetapi, bahasa Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer akhir-akhir ini, dan juga menjadi rujukan untuk pembuatan aplikasi yang berbasis data science dan juga untuk keperluan kecerdasan buatan. Baik, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menginstal, ini sudah kita lakukan, install aplikasi Python, download dan install aplikasi Python. Yang kedua adalah download dan install Visual Studio Code. Dan yang ketiga adalah download. Kita asumsikan kita sudah pada tahap menginstal kedua aplikasi ini. Sangat mudah, tinggal di searching di Google dan di download kemudian diinstal. Berikutnya yang ketiga adalah menginstall ekstensi. VS Code, yaitu Python IntelliSense. Nah, kita akan menginstal ekstensinya melalui Visual Studio Code. Jadi asumsikan kita sudah bisa menginstal Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke aplikasinya, kemudian di sini di tab kiri ini ada yang namanya extension, kita klik dan kita cari bahasa pemrograman Python. Kita enter. Pastikan terkoneksi dengan internet. Nah, yang paling atas ini kita bisa lakukan proses installing. Kebetulan di komputer ini sudah terinstall Python IntelliSense, seperti yang terlihat di sini ya. Jangan sampai salah. Kemudian setelah terinstall, kita bisa memulai membuat sebuah program baru menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya berikan contoh paling mudah. Jadi kita bisa mulai dengan new text file. Nah, di sini akan muncul pilihan select a language. Kita pilih language yang sesuai, yaitu Python. Kita klik. Jangan lupa kita save terlebih dahulu agar aplikasi ini bisa dikompil. Kita contohkan minggu 12. Kita save. Dan ini adalah aplikasi pertama Python kita, yaitu aplikasi yang paling sederhana adalah kita cek Python kita apakah bisa berjalan atau tidak. Kita ingin mengeprint sebuah tulisan, yaitu hello world, dan kita run aplikasi ini. Nah, di sini akan muncul tombol run di pojok kanan atas. Kemudian pada terminal di bawahnya akan muncul hello world, seperti apa yang kita tuliskan. Nah, kita ingin mengextend fungsi dari aplikasi ini. Bagaimana caranya? Saya punya sebuah program. Misalnya saya ingin menampilkan beberapa data menjadi satu. Baik, sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu list. Apa itu list?
List adalah sebuah tempat atau kotak yang dapat kita isi dengan banyak variabel. Contohnya seperti ini. Kita namakan list kita, misalnya kita ibaratkan sebuah brankas. Brankas sama dengan sebuah kotak kosong. Nah, kita ingin mengisi kotak kosong tadi. Jadi misalnya kita membuat brankas tadi berisi beberapa item. Misalnya ada hello world. Apapun bisa kita masukkan ke dalam list. Entah itu pecahan, entah itu bilangan bulat, entah itu string atau tulisan. Misalnya ini pecahan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita print brankas, maka akan muncul yang namanya ini. Nah, nampak di terminal bahwa kita memiliki brankas yang isinya hello world 100 dan 10,09. Kemudian kalau kita print seperti ini, print len brankas, kita print, isinya brankas kita ada 3 item. Kalau selanjutnya kita print brankas ke-0 isinya apa? Ingat, indeks pada pada bahasa pemrograman atau pada database itu dimulai dari 0. Pada memori, semua itu dimulai dari 0. Jadi ketika kita run, yang muncul adalah hello world. Kalau kita print 1, yang muncul adalah 100. Jadi indeksnya ini 0, 1, dan 2. Dan Python sebenarnya multi-platform dan fleksibel sekali, jadi kita bisa mengindeks dari belakang. Indeks dari belakang kalau seperti ini adalah minus. Seandainya kita klik -1, ini kita matikan dulu agar tidak mengganggu. Ketika kita klik -1, maka yang muncul adalah 10,09. Kalau kita print -2, maka yang muncul adalah 100. Jadi minus itu adalah indeks dari kanan. Ada lagi indeks dari dan hingga. Nah, seperti ini contohnya. 0, indeks ke 0 sampai indeks maksimal 1. Kita print, yang muncul adalah hello world. Jadi mulai 0 maksimal 1. Jadi ini tidak terpakai. Item pada indeks pertama tidak digunakan. Nah, bagaimana kalau saya ingin 2 item ini, berarti 0 hingga 2. Bagaimana kalau semua 0 hingga 3? Nah, akhirnya muncul semua. Dan bahasa pemrograman Python juga sangat fleksibel, kita tidak perlu mendefinisikan awal hingga akhir. Misalnya ini. Ini berarti awal hingga array 3. Bahkan kita bisa menghapus ini, dan isinya adalah ketika kita run, awal hingga akhir. Jadi tanpa nilai itu berarti adalah awal hingga akhir. Baik, kira-kira seperti itu dari pembelajaran kita terkait sebuah list, kemudian bagaimana menampilkan variabel yang ada di dalam list. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.